senang dan bahagia. Perkenalkan, saya Juliali Purwantini dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara terhadap kepala sekolah mengenai mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang saya ikuti. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di SD 9 Benoa. Di sebelah saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah yang akan saya wawancarai dalam kesempatan hari ini. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, keadaan Ibu bagaimana juga? Yang juga sangat baik Bapak. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa. Yang mau minta bantuan dan juga saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas saya di kegiatan CGP ini. Oke Bapak, sebelum kita mulai kegiatan wawancara, yang mohon Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa ya Pak? Bisa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Inyoman Dersta, SPD SD MPD, tempat tanggal lahir Beleleng 22 Juni 1973, jabatan Kepala SD nomor 9 Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Oke Bapak, dalam kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai Bapak selaku Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan jika ada kasus atau mungkin masalah yang ada di sekolah Bapak. Ini Bapak, selama ini Bapak mungkin dari Bapak sebagai pimpinan di sekolah pasti ada saja kasus atau masalah yang terjadi, Bapak. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada atau masalah yang ada di sekolah Bapak? Apakah yang mana merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih. Kasus-kasus yang ada yang pernah kita hadapi selama ini yang namanya dilema kan itu ya, ada dilema etika mungkin tadi, ada rujukan moral. Nah ini tentu ada identifikasi masalah ya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan dilema etika ataupun rujuk moral ya, bukan moral. Nah kasus dilema etika ini mungkin mempunyai kebenaran yang sama. Nah sehingga kita dari pihak-pihak yang tertentu yang terkait kita merasa agak sedikit kesulitan untuk mengambil suatu keputusan. Nah sehingga perlu kita berhati-hati, tentu kita melakukan suatu musyawarah dulu ya, untuk melihat nilai-nilai kebajikan yang ada, mengedepankan rasa kekeluargaan. Nah, untuk merasa semuanya ada rasa keadilan. Nah, itu ya. Baik Bapak, terima kasih. Tadi Bapak sempat menyampaikan untuk menentukan apakah kasus dilema etika ataupun rujukan moral ini, berarti Bapak terlebih dahulu harus menentukan atau bermusyawarah terlebih dahulu dan juga menentukan nilai-nilai kebajikan apa saja yang akan dilaksanakan dalam pengambilan keputusan. Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, dilema etika itu kita satu akan bertentangan antara benar dan benar. Jadi kita memang harus mengidentifikasi terlebih dahulu kasus tersebutnya, Bapak. Nah selama ini di dalam Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, di mana ada dua kepentingan yang tadi sudah Bapak sampaikan, itu sama-sama benar dan juga mengandung nilai kebajikan tersebut. Nah, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut? Terima kasih. Seperti tadi dalam untuk mengambil suatu keputusan
kita terlebih dahulu mengidentifikasi suatu masalah kan itu ya. Iya. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai kebajikan apa yang harus kita lakukan ya untuk merasa berkeadilan kan itu ya, dengan rasa kekeluargaan. Kita tentunya berawal dari musyawarah dulu ya. Musyawarah, kemudian mencari fakta-fakta yang ada kan itu ya, fakta-fakta yang ada, dan kemudian mencari solusi-solusi yang terbaik. Nah, terkait dengan pihak-pihak yang terlibat. Oke, baik Bapak. Berarti dalam pengambilan keputusan itu tentunya harus dilaksanakan dengan musyawarah terlebih dahulu bersama pihak-pihak terkait. Betul. Dan juga tentunya tetap memikirkan dalam pengambilan keputusan tersebut mementingkan mengandung nilai kebajikan. Ya Pak. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak mempunyai prosedur atau mungkin langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini? Adakah prosedur khususnya atau bagaimana? Prosedur dalam mengambil suatu keputusan itu tentu kita kembali lagi ya, itu identifikasi masalah dulu. Nah, setelah itu cari fakta-fakta, lanjut mencari solusi yang terbaik kan itu ya. Nah, ini diawali dengan rasa musyawarah dulu ya. Musyawarah selanjutnya ya, apakah itu musyawarah dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, dengan komite dan pihak-pihak yang terkait. Nah, ini untuk mencari solusi yang terbaik sehingga suatu keputusan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan. Berarti memang dari awal pertama mengidentifikasi terlebih dahulu. Setelah itu melakukan kegiatan musyawarah dan juga mengumpulkan fakta-fakta yang nantinya dapat Bapak putuskan solusi terbaiknya dari masalah tersebut. Bapak, selama niki kalau dalam mengambil keputusan tersebut, hal apa yang paling efektif menurut Bapak dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus yang paling efektif? Yang paling efektif ini adalah memberikan pemahaman ya, kepada pihak-pihak yang terkait, tentunya yang sesuai dengan masalahnya ya. Nah, itu dengan menanamkan rasa kesadaran ya, untuk memahami, mau mengerti ya, dari setiap permasalahan yang diawali dengan rasa musyawarah gitu ya, dan mau melakukan setiap keputusan yang dilakukan. Jadi kita merangkum ya, kita mengajak berkolaborasi kan itu ya, dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu guru maupun yang lainnya, sehingga suatu keputusan itu bisa dilakukan dengan bertanggung jawab. Baik, jadi dapat saya simpulkan berarti Bapak lakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap yang memiliki kasus, setelah itu berkolaborasi, bermusyawarah bersama guru-guru, terus dengan komite juga dan juga orang tua murid untuk menyelesaikan dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Pak. Terus selama ini pastinya dalam pengambilan keputusan pasti akan selalu ada tantangan ya Bapak, atau mungkin ada kasus yang sangat sulit sekali terpecahkan. Nah, bagaimana cara Bapak dalam menghadapi tantangan tersebut? Nah, ini terima kasih. Nah, untuk menghadapi atau menyelesaikan suatu tantangan dalam suatu masalah, tentu kita harusnya sangat berhati-hati kan itu ya. Semoga dengan harapan semua mendapatkan keadilan, dengan merasa tidak dirugikan ya. Nah, ini tentu tantangannya itu harus ada salah
salah satu bisa dicarikan solusi-solusi yang kemudian bisa terlaksana semuanya. Jadi Ganjar berarti Bapak selalu memperhitungkan nilai keadilan, berarti supaya pihak atau kedua belah pihak itu mendapatkan solusi terbaik. Bapak nih. Nah, dari setiap kasus yang Bapak hadapi, apakah Bapak mempunyai jadwal khusus dalam pengambilan keputusan atau Bapak bisa langsung menyelesaikan masalah itu pada saat itu? Apakah Bapak perlu ada jadwal mungkin atau perlu ada ditentukan waktunya, atau mungkin pada saat kasus itu terjadi Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga? Baik, secara umum kami tidak melakukan jadwal, artinya tidak ada jadwal khusus. Jadwal khusus. Pada umumnya setiap permasalahan, setiap masalah kami berusaha sekali untuk mencarikan solusi secepat mungkin. Artinya kami berusaha untuk tidak menunda-nunda waktu. Kalaupun itu ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak terselesaikan pada saat itu, mungkin kami akan carikan waktu yang lain. Intinya Bapak kalau ada kasus atau masalah, Bapak berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin supaya tidak berlarut-larut, mungkin begitu ya Pak. Terima kasih Bapak. Nah, dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor lain selama ini untuk mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan menyelesaikan masalah kasus-kasus yang Bapak hadapi? Terima kasih. Nah, setiap mengambil keputusan tentu ada pihak-pihak yang terkait yang terlibat, kan itu ya. Nah, kita di sekolah tentu kita sangat-sangat diharapkan kolaborasi, musyawarah dengan guru-guru sebelum mengambil keputusan. Nah, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, dengan rasa kekeluargaan dan berkeadilan, termasuk pihak-pihak yang terkait lainnya seperti orang tua, komite, mungkin juga tidak menutup kemungkinan ke Korwil atau ke dinas. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak selalu mengedepankan kolaborasi bersama guru-guru, bahkan sampai seandainya mungkin ada yang tidak bisa terpecahkan, Bapak bisa langsung minta atau solusi ke dinas atau ke Korwil. Terima kasih Bapak. Nah, dari semua kasus yang sudah mungkin Bapak hadapi selama ini sebagai kepala sekolah, nah kira-kira apakah yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Terima kasih. Nah, pembelajaran yang bisa saya petik selama ini, sebelum mengambil suatu keputusan, kita harus mengidentifikasikan dulu permasalahannya untuk mencarikan suatu solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan mana yang harus kita lakukan dengan melibatkan semua orang, bermusyawarah ya. Nah, sehingga setiap keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Intinya adalah kita mengedepankan nilai-nilai kebajikan untuk melakukan suatu musyawarah, kekeluargaan dan berkeadilan. Dapat yang simpulkan berarti selama niki dari pengalaman Bapak berarti Bapak mendapatkan pengalaman ya bagaimana cara mengambil keputusan selalu harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan agar
masalah tersebut atau mungkin keputusan Bapak ambil tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan mendapatkan nilai keadilan bagi semua pihak. Bapak, terima kasih atas berbagi pengalaman selama ini. Terima kasih kembali. Semoga nanti kedepannya Bapak bisa melaksanakan tugas Bapak sebagai kepala sekolah dengan baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Harapan Tiang juga nanti untuk guru CGP, semoga program ini berjalan dengan lancar sehingga nantinya bisa ke depannya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, ini harapan Tiang ya. Jadi menjadi memberikan suatu keputusan dengan rasa berkeadilan. Terima kasih Bapak atas pengalaman dan juga informasinya yang sangat bermanfaat bagi saya untuk nanti ke depannya. Demikian kegiatan wawancara saya pada hari ini bersama Bapak Kepala Sekolah dari SD 9 Benoa. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Salam dan bahagia. Hari ini pada sesi kedua saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah dari sekolah asal saya yaitu SD 9 Jimbaran. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Komang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bu Komang bagaimana? Baik juga Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf Iki mengganggu waktu Ibu untuk kegiatan wawancara memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 dari kegiatan CGP yang saya ikuti. Ya, tidak masalah. Ya, selamat dulu kepada Bu Komang sudah sampai pada tahap ini. Ya, terima kasih Bu luar atas biasa dukungannya selama ini. Ya Ibu, sebelum kita mulai kegiatan wawancara, kiranya Ibu memperkenalkan diri dulu dalam kegiatan hari ini. Ya. Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Ibu Ninengah Seperti, SPD SDMPD. Saya adalah Kepala Sekolah SD nomor 9 Jimbaran, Kecamatan Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ya Ibu, pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara mengenai mengambil keputusan dalam berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Selaku pimpinan atau kepala sekolah, pasti ada saja masalah atau kasus yang Ibu temui di sekolah ini. Nah, selama Ibu menjadi atau menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Apakah itu termasuk kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Ya. Begini Bu Komang, sebenarnya dalam mengatasi atau mengatasi masalah yang ada di sekolah itu sebenarnya dalam mengidentifikasi itu tidak seberapa sulit sih gitu. Dengan mendengar kata dilema, kita sudah tahu bahwa tentunya kasus tersebut itu agak sulit untuk diputuskan. Tentunya mungkin ada pertentangan dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Gitu. Kemudian misalnya dalam dilema kasus tersebut ada kasus yang satu semuanya bernilai benar di sini kalau itu, dan itulah dimana kita sulit untuk memutuskan. Kemudian kalau apa tuh bujukan moral itu sudah pasti ada
yang satu bernilai benar, yang satu bernilai salah. Gitu. Ya, berarti Ibu mengidentifikasi dulu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kasus tersebut. Iya, pastinya. Iya, Bu. Ya, selama ini sebagai kepala sekolah, nah, bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus yang ada di sekolah Ibu, terutama pada dilema etika dalam memutuskan itu Ibu harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada. Begini ya, yang pertama saya lakukan itu biasanya identifikasi masalah dulu. Setelah identifikasi masalah, kemudian kita analisis. Nah, dalam menganalisis masalah yang terjadi, di sana kita akan tahu jenis masalah yang ada. Kemudian fakta-fakta apa yang ada pada masalah tersebut. Siapa yang bermasalah tersebut? Nah, itu apa penyebab dari masalah tersebut? Nah, itu dari hasil analisis itulah nanti kita kalau yang pribadi mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik, jadi dari kasus yang ada, yang pertama Ibu lakukan yaitu mengidentifikasi masalah dulu. Ya. Nah, setelah itu menganalisis masalah yang Ya. ada sehingga nanti bisa mengambil keputusan mencari solusi dari masalah tersebut. Ya, baik Ibu. Nah, selain itu apakah ada langkah-langkah khusus atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan? Atau mungkin mempunyai langkah-langkah yang memang harus Ibu lakukan jika menemui sebuah kasus di sekolah Ibu? Kalau langkah-langkah pasti sih istilahnya langkah-langkah yang khusus itu sih enggak. Kita langkah-langkah umum saja seperti yang saya katakan tadi. Saya identifikasi dulu masalahnya, kemudian saya analisis. Setelah saya analisis, saya sudah temukan misalnya, oh ini jenis masalahnya seperti ini. Jadi saya perlu mencarikan solusi, jalan terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, kira-kira solusi mana yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang saya ambil itu disesuaikan dengan masalah yang ada. Baik Ibu, berarti Ibu selalu memikirkan hal yang terbaik untuk masalah yang ada. Jadi semuanya sama-sama, tidak ada yang ada yang satu diuntungkan ataupun dirugikan seperti itu, Ibu. Kalau bisa seperti itu. Jadi di sini nanti keputusan yang saya ambil itu biar berbasis keadilan. Jadi yang tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan. Jadi biar sama-sama diterima oleh kedua belah pihak. Ya, keputusan yang terbaik lah untuk kedua belah pihak. Nah, Ibu, selama Ibu memutuskan atau mengambil keputusan itu, apakah ada, misalnya kan memang kasus ini lumayan agak berat, itu apa misalnya contoh tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil sebuah keputusan atau memutuskan solusi dari sebuah masalah tersebut? Tantangannya, yaitu seperti tadi, kalau misalnya itu ada masalahnya itu cukup rumit misalnya, saya bingung gitu misalnya, ini solusi mana yang saya harus ambil untuk menyelesaikan masalah ini, itu misalnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang agak yang agak sulit tersebut, tentunya saya harus berpikir dulu bagaimana ini caranya supaya kedua belah pihak ini merasa senang, merasa mau menerima. Nah, apabila itu tidak kita selesaikan, nanti akan timbul masalah. Maka dari itu biasanya saya mengambil keputusan itu selalu meminta bantuan atau selalu berkolaborasi dengan para guru, begitu.
Sebab kenapa demikian? Kalau kita sudah musyawarahkan, kita selesaikan bersama, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik. Karena dari beberapa pendapat, ya kan? Tentunya pendapat ini, pendapat A, pendapat B, pendapat C, tentang masalah ini kita rembukan bersama, pasti nanti akan ketemu jalan yang terbaik. Benar. Tuh, jadi semua senang jadinya, tidak istilahnya tidak ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan begitu. Jadi semua pihak bisa menerima. Disitulah jadinya dengan hasil musyawarah tersebut, jadi meminimalisir adanya kontra. Gitu. Baik, Bu. Jadi yang tangkap kesimpulan di sini, selama Ibu mengambil sebuah keputusan, Ibu selalu berkolaborasi bersama warga sekolah, terutama para dewan guru, dan juga bersama tergantung masalahnya. Okay. Kalau ada itu masalah itu melibatkan siswa, tentunya ya kita harus melibatkan orang tua juga. Intinya berkolaborasi. Iya, berkolaborasi, musyawarah. Musyawarah. Baik Ibu, selama jika ada kasus misalnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau mungkin Ibu selesaikan langsung di saat itu juga jika ada sebuah kasus yang ada di sekolah ini? Kalau mengenai jadwal sih tidak, jadwal khusus untuk itu sih tidak. Tergantung nanti kalau ada masalah, begitu ada laporan, ada masalah, saya selaku kepala sekolah sudah berpikir, bagaimana caranya ini, kita selesaikan secepatnya. Tentunya kalau tergantung masalahnya, kalau misalnya itu melibatkan siswa, tentunya kita pasti akan melibatkan orang tua. Nah, kita buat kesepakatan dulu sebelumnya, adakan pertemuan dengan orang tua, dengan guru dan siswa. Dan biasanya kalau begitu saya langsung selesaikan. Saya tidak mau menunda-nunda. Sebab kenapa demikian? Saya takut kalau ditunda-tunda nanti akan timbul permasalahan yang baru lagi, akan merembet ke yang lain-lain. Jadi kalau permasalahan itu kita cepat selesaikan, kan lebih cepat, lebih baik, hasilnya pun akan lebih baik juga. Benar sekali Ibu. Berarti tergantung dari berat dan ringan dari masalah tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, yang terakhir Niki, dari semua kasus atau masalah yang pernah Ibu hadapi di sekolah ini, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan dalam memberikan solusi pada masalah tersebut? Pengalaman atau pelajaran yang menarik yang saya peroleh selama saya mengatasi masalah yang ada di sekolah itu, saya berprinsip suatu masalah, ada masalah pasti ada solusi yang terbaik. Nah itu, kemudian solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, kalau menurut saya sebaiknya kita musyawarahkan kepada atau bersama dengan yang lain, misalnya bersama dewan guru, bersama orang tua, bersama komite sekolah. Gitu. Jadi di sini saya, dan ini menurut pengalaman saya pribadi langsung, memang kalau sudah dimusyawarahkan, hasilnya pasti baik. Ibu, terima kasih banyak Niki, informasi dan pengalamannya yang sangat bermakna bagi saya. Ya begitulah pengalaman yang ini, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua, dan kegiatan ini juga semoga berdampak positif juga bagi sekolah kita. Jadi yang rangkum dari semua penjelasan Ibu, intinya setiap masalah pasti ada solusinya. Yang penting kita selalu memikirkan nilai-nilai kebajikan yang ada, sehingga tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan, dan selalu mengutamakan musyawarah. Musyawarah, tidak mengambil keputusan sendiri. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian dari kegiatan saya hari ini. Terima kasih. Demikian dari kegiatan wawancara yang saya lakukan bersama Ibu Kepala Sekolah saya.
yang akhiri, selamat pagi. Ya, selamat pagi.